Tugna ya Allah. Terima kasih atas penyampaiannya Ustadz. Kesimpulan dari pengajian kita ini yaitu uzlah itu lebih baik kita lakukan ketika zaman sudah rusak. Adapun ciri-ciri zaman rusak ini seperti banyak orang yang bisa pandai berbicara tapi tidak punya ilmu. Terus yang kedua, banyak orang yang meminta tapi gak ada yang memberi. Terus yang ketiga itu orang yang menunggangi ilmu itu dengan hawa nafsu. Terus yang keempat, orang yang meremehkan sholat. Dan yang kelima yaitu orang yang suka menyogok. Nah, mungkin dari penyampaian Ustaz tadi ada dari jamaah yang mungkin ingin bertanya. Silahkan dibuka sesi pertanyaan untuk 3 orang untuk jamaah. Nanti untuk media selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tadi kalimat dia kan berkeluarga, tapi seperti yang kau yang tadi, kalau kita minta ada diberikan. Jadi dia itu berkeluarga suami istri, jadi dia minta mau dia namanya keluarga kan, karena dia lama dan temannya itu uangnya itu dia menentang kali kasih. Jadi masalah ini dapat kita dengan ini. Nah, kali bagian orang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penjelasan si guru ciri-ciri untuk menghindari atau ini jelas ya? Jelas. Misal di antara keluarga atau saudara atau apa ciri-ciri tersebut adalah mungkin sikapnya Pak Ustadz apa kita menghindari diri juga atau mungkin misal bagus rawas doang atau membela kira-kira tahunan rawas doang atau ingetin doang bukan apa kita menjauh atau sekedarnya lah berhubungan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pernah mendengar menyampaikan Rasulullah, tapi maaf hadis atau imam agama yang berkata, jika kamu berada di ujung dunia, di ujung timur dunia, dan kamu mendengar ketika itu perbuatan maksiat atau orang berbuat maksiat di ujung barat dunia, akan tetapi kamu tidak tergetar hatimu untuk berbuat atau menyangkalnya, maka kamu serupa dengan orang yang berbuat maksiat tadi. Sehubungan dengan penyampaian Ustaz tadi, kalau kita hanya berbeda pendapat atau asumsi saja, kita diminta untuk uzlah atau berdiam diri. Nah, bagaimana jika kita berbeda akidah? Bagaimana kita menyikapi atau apakah kita ikut dengan nakirana apa yang disampaikan dengan Baginda Rasulullah atau bagaimana sikap kita? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 dulu ya. Bismillah. Pertama, ara epen bale ngendang jatah tipa sebini anne. Lagu gara-gara kadang-kadang ya pendapatan kurang ya, sehingga kurang endah pelayanan ya. Bahkan yang kelempeng Bu ya bahasa pertanyaan Bu deh ngelempengin. Bagaimana dengan hal yang seperti itu? Nah, hati-hati hadratal muhtaramin rahimakumullah. Deh, si aran dengan mama ino ibaratnya mara ongkuna jari raja dengan ya kepala negara
kepala rumah tangga siaran dengan mama ino. Ya. Nah, sementara dengan nina ino, sebinat ino gambarangna oleh Allah Subhanahu wa taala meribarat bangkat ladang. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Ya. Datangi, ya, datangi istri-istrimu itu dari arah mana saja engkau mau, ya. Ngeno si beli hak lekan dengan memetipa sebini anna. Nah, terus bagaimana sekarang dengan istri yang tidak mau melayani hak daripada suaminya? Ya, kalau umpamanya sang istri tersebut sedang dalam keadaan kurang sehat dan sebagainya, paham-paham lah dengan mama, no kan? Dede maksa lalu. Logo lamuna normal janana, lamun normal janana, bahkan digambarkan dalam suatu hadis, meskipun suamimu itu meminta jatah ngendeng, jatah di atas tunggangan unta, engkau sedang dalam keadaan tunggangan unta, harus sadi. Apalagi di atas dipan kan ngenu, ya. Di atas tunggangan unta doang, tanah belako harus telayanin beang. Lamun ta masih mampu. Seperti itu, ya. Jadi lamun arak dengan nina ne endangin jatah si epen balena ampun ini besade, itu malaikat akan melaknatnya sampai gelema. Nelaknat dia. Ya, perempuan-perempuan yang tidak ngabeng suaminya itu, yang tidak memberi jatah suaminya itu. Dengan dalil apapun, ya. Dengan dalil apapun, kalau lalu dengan nina, ya sudah serah kau memilih wah ke ngano. Yang penting ku telaknat si malaikat kan anu kan, serahang mau membelena. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dari pemaparan tadi yang disampaikan, misalkan keadaan seperti itu terjadi pada keluarga kita. Nah, ngumbeng pun bersikap, ya. Maka perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Pelajaran minggu kemarin sudah kita bahas yang seperti itu, ya. Kalau kita menemukan dengan si ngeno ongkuna, ya, umpamanya di tubuh keluarga kita atau tetangga kita, fala tasma' kalamahum, dendek dengarang raosna, ya, dendek dengarang raosna. Kumbena karena lamun terdengar raosna nyakitin atin teh, lamun tertuntuk ia akan menimbulkan masalah baru. Jangan-jangan apa yang sampeang teh lain si nangkep dia seperti itu. Fala tasma' kalamahum, maka jangan engkau mendengar pembicaraannya. Ya. Kenapa? Karena pembicaraan orang yang sedang dalam kerusakan itu, ya, itu quswah. Ya. Membuat keras diri kita. Ya. Lagune tebau penghindarin diri teh. Seke balen teh misalkan seperti itu. Atau lain balen teh lagu le julun balen teh tak lawang balena. Beong kuna fala tu'amilhum. Solusi yang kedua, dende berinteraksi kece, ya, jangan bermuamalah. Jangan berhubungan dengannya. Hindari perjumpaan, hindari pertemuan, ya. Hindari transaksi. Ini yang kedua yang bisa kita lakukan, ya. Lagu itu keluarga dengan masa ke dende tempo dende tengenongene. Nah, kalau kita tidak bisa menghindarkan diri kita, ya, dari bermuamalat dengannya, fala taskun ilaihim, jangan engkau tinggal bersamanya. Dende sekek balik, ya. Dende pokok barang-barang tinggal kaciran singenong kuna. Kumbena menderita itu, ya, menderita karena ramai ucapannya nyakitin hati, perbuatannya nyakitin awak, ya, darah mai. Nah, ini dia kalau kita sedang berhadapan dengan orang yang seperti itu, ya. Nah, itu cara-cara yang diajarkan oleh ulama-ulama kita ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang
berpotensi merusak kepribadian kita, seperti itu. Nah, lanjut ke pertanyaan yang terakhir, ya. Ini bagaimana ketika kita berbeda keyakinan, ya. Karena pernah saya mendengar gitu, namun ita jangkan berada di ujung timur dunia dan kita mendengar ada kemungkaran yang terjadi di ujung barat dunia, ampo iten tidak mengambil sikap, ya, maka kita dikatakan sama sebagai pelaku kemaksiatan itu, ya. Nah, ini ada sebuah hadis yang mengatakan, ya, idza ra'aita ummati, jikalau engkau melihat umatku, model umatku tahabun, perot, artinya tahabun ini, fala taqulu lidzalim ya zalim, dia tidak berani mengatakan perkara zalim kepada orang-orang yang sudah jelas melakukan perbuatan zalim ini, artinya tadoangna, tapuangna, umbe-umbeang kena maksiat dengan pegawaiannya, cuekin, ndak mau ditegur, nggak mau dirubah dan sebagainya, cuekin dengan ini, ya. Apa perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jauhi orang yang seperti itu, ya. Jauhi, lamun ara ciri-ciri manusia sing ini ongkulan dan ara kepeduliannya terhadap saudaranya yang mengabaikan suatu kemaksiatan atau kezaliman, seperti itu. Nah, sementara yang tadi dijelaskan dalam pembahasan uzlah, ya, dalam pembahasan uzlah dengan ciri-ciri yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, kita diperintahkan untuk apa? Uzlah, ya. Diperintahkan kita untuk menyendiri, berhalwat, ya. Bagaimana ketika kita tinggal bersama orang-orang yang bukan hanya sekedar ciri-ciri yang disampaikan Rasulullah itu, tetapi menyangkut keyakinan kita bagaimana, ya. Maka hadirat muhtaramin rahimakumullah, kembali ke seperti yang tadi itu. Kalau memang kita sulit untuk menghindarkan diri kita, ya, dari bermuamalah, berjumpa, ya, berhubungan dengan orang-orang yang seperti itu, ya fala taskun ma'ahum, minimal kita tidak tinggal bersama dengan mereka, seperti itu, ya. Ini hadirat muhtaramin rahimakumullah. Intinya, ya, dari pemaparan pengajian kita malam hari ini tentang pembahasan uzlah melalui hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita untuk lebih berhati-hati ketika kita berada pada zaman yang penuh dengan kerusakan itu, ya. Dendek sembarang raos, dendek sembarang tahu bercerita, dendek sembarang manusia tahu ngelepas raos, hati-hati, ya. Jangan sembarang manusia tempat menitipkan amanat, hati-hati, ya. Kalau kita sedang berada dalam zaman yang seperti itu, karena manusia ya penuh modelnya, gitu, ya. Pada akhirnya juga kita diperintahkan untuk berhati-hati memilih panutan, karena terlalu banyak orang yang hadir di zaman yang penuh kerusakan itu atau fasaduz zaman itu, orang yang pandai berbicara, orang yang pandai berkhutbah ceramah namun sedikit berilmu. Ini bahaya hadratan muhtaramin rahimakumullah. Yang kita khawatirkan itu apa yang disampaikan itu bukan semata-mata datang dari pengetahuannya, dari warisan Rasulullah SAW, tetapi datang dari hawa nafsu. Ini yang kita khawatirkan, sehingga mengarahkan kita ke jalan yang berpotensi menyesatkan diri kita. Ya, tak bahaya ini hadratan muhtaramin rahimakumullah. Dan jikalau kita yakin sekarang zaman kita ini sudah termasuk zaman yang seperti itu, maka lebih berhati-hatilah dari sekarang. Berhati-hati, ya, mencari panutan, mencari pembimbing, hati-hati, ya. Ini bukan untuk menjelekkan orang lain, tetapi ini adalah cara kita menjelekkan diri kita, ya. Karena kita ini kan ingin selamat, ingin bahagia, ya. Maka kita harus lebih berhati-hati. Kalau selama ini kita terlalu ceroboh sebagai orang manusia, maka lebih berhati-hatilah sekarang, seperti itu. Sebagaimana para ulama mencela, ya, fa haula salafus salih ajma'u ala tahzir min zamanihim wa ahlihim, ya. Para ulama-ulama terdahulu salafus salih itu mencela zamannya, ya.
mencela zamannya. Bawa selopu hampir dari semua para ulama-ulama itu mengatakan apa? Ini ita wah arak le zaman si sede, le zaman si rusak. Padahal di sana itu sedang jaya-jayanya Islam, sedang berkembang pesatnya keilmuan Islam pada waktu itu. Nah, kalau pada zaman itu saja dikatakan oleh para ulama sudah berada pada zaman yang rusak, lo bagaimana dengan diri kita sekarang? Sudah abad berteman dengan Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, malas hadir ke majelis ilmu, masjid kita ogah menaikinya, ya, berjumpa dengan orang-orang alim kita alergi. Maka lebih memastikan lagi bagi diri kita untuk mengatakan zaman kita ini lebih rusak dibandingkan dengan zaman-zaman ulama yang terdahulu seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Al-Ghazali dan seterusnya, ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Para rekan media. Oke, Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemakan uzlah. Di poin yang kedua, Pak Ustaz tadi dijelaskan setelah kepalan tangan itu. Setelah ini ya ada siapa namanya, mungkin saya agak lupa, Abu bin siapa itu. Dia bertanya apa yang aku lakukan setelah itu. Iya. Itu terus dijawab, tetaplah di rumahmu, jaga benar-benar lidahmu sampai ke 3 kali yang membuat engkau celaka, seperti itu yang saya tangkap tadi. Nah, bagaimana dengan seseorang yang misalnya sudah melakukan hal seperti itu, dia mendapatkan sesuatu yang mengharapkan dia untuk beruslah, dan dia sudah beruslah, dia melakukan hal itu, tetapi dia tidak bisa menjaga jari-jarinya gitu, dari gadget HP dalam uslahnya itu. Kan dia sudah tetap di rumahnya nih, tidak keluar lagi, dia menjaga lidahnya, Menggenggam dunia melalui ponsel. ya, dan bahkan Lebih parah. ada grup tertentu yang ya sekedar info-info lah tentang duniawi. Di sana apakah itu termasuk sudah beruslah atau bagaimana? Terima kasih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan tentang fasaduz zaman, ya, tentang kerusakan suatu masa, ya, yang akan tiba, yang akan hadir, lalu seorang sahabat yang bernama Umar, Abdullah bin Umar, ya, bin As radhiyallahu taala anhuma, beliau di sana bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau seumpamanya aku hidup pada zaman yang seperti itu, apa yang harus aku lakukan? Pertanyaan sahabat bernama Abdullah ini. Lalu Rasulullah SAW, ya, menjawabnya dengan apa? Tinggallah di rumahmu, ya, dan jagalah lidahmu. Ambil apa yang engkau ketahui, tinggalkan apa yang engkau ingkari, ya, dan hendaklah engkau lebih mengurus dirimu, ya, dan meninggalkan urusan-urusan orang banyak. Nah, lalu sekarang bagaimana? Misalkan sudah kita putuskan diri kita untuk uzlah, kita berhalwat di tengah hutan, lagu le uzlah tinu HP je betul. Le HP itu, le tono masih berkomunikasi, buka WA macam model grup le tono, ya. Apakah kita boleh dikatakan uzlah yang seperti itu? Tidak, sama saja. Kenapa? Karena kita masih disibukkan urusan-urusan orang banyak di sana. Jadi uzlah itu adalah usaha untuk menyendiri, untuk lebih menenteramkan, menenangkan hati dari hiruk pikuk keramaian manusia. Itu dia uzlah itu, ya. Kalau kita masih bercengkrama dengan manusia, berhubungan dengan manusia banyak, menyebabkan hati kita menjadi keras, menyebabkan hati kita menjadi lalai mengingat Allah, ya, menyebabkan hati kita semakin lupa akan kewajiban-kewajiban kita, maka uzlahlah solusinya.
Untuk apa? Untuk menjawab segala macam bentuk keresahan tersebut. Namun ternyata kalau kita uzlah atau menyendiri tidak merubah keadaan kita sebagaimana kita tinggal di tempat yang ramai itu, maka belum dikatakan uzlah. Menyendiri ya berhalwat sana para diri. Lagu berhalwat dan ulak taqarrub ila Allah. Main game pegawaian itu tuh. Ya, di mihrabnya dia main game aja. Darah bala aku nak kajenana sampai peran ku main game. Ya. Terus WA, dia tu tanah begibah, dia tu tanah macam. Ya, belum di Instagram dan sebagainya. Ya. Maka tidak bisa dikatakan uzlah. Ya. Jadi uzlah itu ya betul-betul kita mengasingkan diri kita untuk menghindarkan diri kita dari segala macam bentuk pengaruh buruk dari berkumpulnya kita bersama manusia banyak, sehingga kita lebih mendapatkan ketenangan hati bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini nggih, wallahu taala. Kita menutup kajian malam hari ini. Marilah sama-sama kita baca selawat yang akan dipimpin oleh saudara Khairul Miswari. Allah